Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Anissa Bina, NPM 211110500065 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Wanda Jayanti, MPD. Saya akan menjelaskan teori belajar. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar, bukan? Pada dasarnya, ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar, kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkan kita. Bisa digambarkan, belajar itu seperti bayi yang sedang mencoba untuk berjalan, makan, duduk, dan lain sebagainya. Secara nalurilah, bayi akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, tetapi diperlukan manusia lain untuk mengajarkannya agar aktivitas-aktivitas itu dilakukan dengan baik. Dengan bantuan manusia lain, maka bayi akan memaksimalkan kepandaiannya yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di kemudian hari. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Guru yang berperan sebagai pendidik atau pengajar akan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau pesan untuk peserta didik dengan sungguh-sungguh dan giat. Satu hal yang perlu kita ketahui dari proses belajar mengajar adalah ilmu pengetahuan yang didapat dan bertambahnya ilmu pengetahuan hanya salah satu bagian kecil dari kegiatan untuk membentuk kepribadian sesungguhnya. Dalam proses belajar, ada yang namanya teori belajar. Teori belajar dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikannya kepada murid atau peserta didiknya. Namun, ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajarnya dulu. Maksudnya, dalam beberapa kasus, guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajarnya. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik itu ada 4, yaitu yang pertama, teori belajar behavioristik, 2, teori belajar kognitif, 3, teori belajar konstruktivistik, dan yang keempat, teori belajar humanistik. Yang pertama, yaitu teori behavioristik. Gende dan Berliner. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajarnya. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan tingkah lakunya, perubahan perilakunya. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat-nasihat, dan lain sebagainya yang diberikan guru kepada murid-muridnya. Sementara respon itu berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didiknya terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau tenaga pendidiknya. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru atau stimulus yang diberikan guru dan apa yang diterima oleh murid atau respon yang diterima atau yang ditangkap oleh murid harus diperhatikan dan diukur. Hal ini dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon
merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya, proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung pada beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi-materi pelajaran, media pembelajarannya, serta fasilitas pembelajarannya. Dalam pelaksanaannya, teori belajar behavioristik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan behavioristik ini dalam proses belajar mengajar. Perhatian guru sangatlah penting untuk dilakukan. Lingkungan belajar harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Sedangkan kelebihan teori behavioristik ini, yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan belajar, baru bertanya kepada gurunya. Yang ketiga, dapat mengganti cara belajar atau cara mengajarnya. Stimulus yang diberikan guru itu bisa diganti yang satu dengan stimulus yang lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh muridnya, yaitu responnya. Dengan teori belajar ini, sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid, diberikan perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid, perhatiannya dikurangi. Sedangkan kekurangan teori behavioristik ini yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori behavioristik ini. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Yang keempat, yaitu dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar yang sangat berguna pada masa kedepannya. Yang kedua, teori belajar kognitif. Kognitif di sini ada seorang tokoh. Tokoh dari kognitif yaitu seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget dengan mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget, terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap pembangunan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru yang maksimal yang secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara dengan perubahan tingkah laku atau sikapnya. Bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membentuk proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru saja beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang.
Arti belajar di sini dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran, tujuan belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan teratur. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori kognitif dalam proses belajar mengajar. Pembuatan materi pembelajarannya harus disusun sesuai pola atau logika sederhana dan kompleks. Siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didiknya. Proses belajar mengajar harus memiliki makna. Agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid-muridnya. Dalam pelaksanaannya, teori belajar kognitif memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif memudahkan siswa untuk memahami materi belajarnya. Siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Sedangkan kekurangan teori belajar kognitif ini, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini sudah untuk diterapkan. Dalam penerapannya pada seseorang anak, buku berjudul Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini, teori dan praktik oleh Dr. Hadijah, MAG, dan Nurul Amelia ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Itu adalah contohnya. Yang tiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme bukan teori dari belajar. Sebenarnya teori ini bersifat dari filsafat ilmu, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijadikan teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang mana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dengan membangun pengetahuan. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran konstruktual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki untuk menemukan bakatnya, menambah teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk pengembangan dirinya. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati.
Dengan hal ini juga, hidup manusia akan lebih dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasanya sendiri. Murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Lingkungan belajar mengajar harus konduktif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Dalam pelaksanaannya, teori belajar konstruktivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Kelebihan teori belajar konstruktivisme: dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan pada murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil sebuah keputusan. Semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena sudah mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Pengulangan belajar yang dilakukan secara berulang akan membuat murid mudah berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan kekurangan teori belajar konstruktivistik, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Tugas-tugas guru menjadi titik maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar kepribadian humanistik cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistis akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun dan mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistis berbeda dengan teori belajar behavioristis. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan motivasi yang lebih tinggi atau motivasi yang lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologi manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penerapan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid untuk memberitahukan bahwa ada perasaan yang lebih kuat dan dalam saat belajar mengajar. Dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas menjadi kondusif. Ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali
dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih tenang. Guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah perbuatan dan menambah semangat belajar. Dalam pelaksanaannya, teori belajar humanistik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan menjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginannya sendiri. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistis sangatlah sesuai. Yang ketiga, dengan teori belajar humanistik ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Sedangkan kekurangan teori belajar behavioris humanistik ini yaitu yang ada dalam teori behavior humanistik ini berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.